Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 1237315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari komputasi astronomi ilmu falak. Silakan disimak. Baik, di sini saya telah membuat satu kode program, di mana kode program ini berfungsi untuk menentukan hari dalam kalender Masehi. Adapun kodenya sebagai berikut. Ini kode lengkapnya. Jadi yang pertama itu ini untuk pembukanya dulu. Tuh, saya agak beri gambaran dulu terkait bagaimana cara kode ini berjalan. Yang pertama itu alurnya dimulai dari input tanggal Masehi. Jadi nanti di sana kita akan memasukkan tanggal Masehinya, kemudian menggunakan Julian Day, kemudian ada GD mode, dan nanti akan keluar outputnya berupa nama hari gitu. Kemudian di sini ada beberapa diimport, tapi sebenarnya sama saja, import mat atau from mat import itu sama saja. Kemudian di sini ada input tanggal, bulan, dan juga tahun. Jadi kita akan memasukkan tanggalnya, bulan, dan juga tahunnya. Nah, di sini bentuknya integer, jadi artinya integer itu bilangan bulat, bukan bilangan yang desimal. Jadi yang keluar tuh nanti 13, 12, 1, 2, bukan 1,5, 1,6, dan seterusnya. Kemudian ini ada konversi kalender Masehi dalam nilai Julian. Jadi bakal dikonversi ke Julian, dan di sini if B kurang dari 3, B1 sama dengan B plus 12, T1 sama dengan T1, else B1 sama dengan B, T1 sama dengan T. Ini tuh artinya Januari dan Februari itu dianggap sebagai bulan ke-13 dan juga 11. Dan itu tuh kayak masuk ke tahun sebelumnya gitu. Dan di sini ada T2, integer, T1, 2 100. Ini tuh untuk jumlah abadnya. Yang nantinya bakal dipakai untuk koreksi kalender Georgian. Kemudian di sini ada koreksi Georgian 1582. Nah, itu untuk nilai pengoreksiannya gitu. Kemudian di sini ada hitung. Jadi itu untuk menghitung Julian Day-nya. Kemudian next kita akan menentukan hari Julian Day. Ini ada PGD plus 1,5. Ini untuk nomor harinya. Jadi ini untuk mengoreksi konvensi hari astronomi. Kemudian ada SS, paper, 7, integer, paper. Itu bakal mengambil setiap pembagian minggunya, karena dalam satu minggu itu kan ada 7 hari gitu kan. Kemudian ada CCS kali 7, ini ubah ke skala 1 sampai 7. Setelah itu baru ada NH round CC yang ini plus 1. Nah, ini tuh bakal konversi jadi nomor hari gitu. Bakal dikonversi jadi nomor hari. Kalau misalnya 1 berarti Ahad, 2 berarti Senin, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian habis itu di print deh. Sekarang kita coba hari ini tuh tanggal 13 Desember 2025. Dan yap, ini sudah tepat sekali karena hari ini adalah hari Sabtu. Tadi terlihat ya Saturday. Ya, hari Sabtu gitu. Terus saya juga pengen coba deh tanggal lahir saya. 6 4 2000. Nah, ini juga sama. Betul. Memang di hari Rabu gitu. Jadi ini sudah
sangat akurat sekali ya. Jika dilihat, baik di sini ada kode program yang kedua yaitu tentang Rosdil. Jadi program itu digunakan untuk menghitung posisi matahari berdasarkan tanggal tertentu dan menentukan waktu terjadinya Rosdil kita saat matahari tepat berada di atas Ka'bah. Dan peristiwa ini tuh tidak terjadi setiap hari, melainkan hanya pada hari-hari tertentu dalam setahun. Dan oleh karena itu, program ini penting untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengecekan arah kiblat secara akurat menggunakan bayangan matahari. Karena pada nyatanya, apakah jam 12 akan selalu berada di atas kepala manusia atau di atas kiblat? Nyatanya tidak gitu. 12 itu adalah jam buatan manusia, dan nyatanya waktu ketika matahari berada tepat di atas Ka'bah itu tidak jam 12 tepat gitu. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja. Di sini ada beberapa yang di-input. Pertama ada koordinat lokasi, kemudian ada tanggal, ini koordinat lokasi untuk Ka'bahnya, kemudian ada tanggalnya, kemudian ada data lainnya kayak tinggi lokasi, time zone, Mekah, GMT, terus ada time zone, terus ada ihtiyatnya juga dalam menit, terus ada perhitungannya juga. Ini untuk perhitungannya. Kemudian ini ada beberapa yang di print, yaitu transit matahari, kapan ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah gitu ya, tahun, hari, bulan, dan tahun ini. Kemudian waktunya itu sendiri, waktu zuhurnya itu sendiri kapan gitu ya, ihtiyat itu di sini 4 menit. Kemudian di sini ada jam untuk Indonesia gitu, maksudnya ketika kan emang selisih antara Mekah dan juga di Indonesia itu kayak sekitar 4 jam. Nah, berarti ketika di matahari tepat di atas Ka'bah itu di Indonesia ada pada pukul berapa nih? Itu dijelaskan oleh bukan dijelaskan, maksudnya dia akan muncul pada program yang ini gitu. Langsung run saja. Ini sudah terlihat di sini. Jadi di sini ada lintang Mekahnya, ada bujur Mekahnya, kemudian ada tanggalnya, kemudian ini tanggalnya hari ini ya. Kemudian ada tinggiannya juga, ada time zone-nya juga untuk Mekah, terus WIB-nya juga, dan ihtiyatnya. Dan ini kita bisa lihat bahwasannya transit matahari atau kapan matahari berada tepat di atas Ka'bah itu ketika jam 12.14.56. Dan waktunya itu sendiri 12.18.56, dan ketika ini terjadi Indonesia itu ada pada pukul 16.14.56 dan juga 16.18.56. Baik, di sini ada kode program yang ketiga. Ini berfungsi untuk menentukan jarak antara dua kota dengan metode elipsoida. Nah, jadi di sini kita bakal nginput dua lokasi gitu ya. Yang mana di sini saya akan menginput lokasi dari kampus saya, yaitu UIN kampus 1 di Cibiru. Kemudian habis itu lokasi yang kedua itu adalah Braga gitu. Jadi di sini bakal masukin bintang lokasi dan juga wujud lokasi 1 dan juga lokasi 2-nya di Cibiru. Gitu. Kemudian di sini saya akan jelaskan kode programnya. Baik, yang pertama itu ada print. Yang ini. Ini tuh adalah bagian judulnya gitu ya. Ini bagian judul. Kemudian di sini ada import format import. Ini tuh untuk library-nya. Kemudian di sini ada koordinat lokasi 1, nanti kita masukin.
ketika sudah di run. Ini untuk lintang lokasi dan ini untuk bujur lokasi. Dan selanjutnya ada lokasi yang kedua. Ini tuh untuk lokasi kedua, ada pun lintang lokasi dan juga bujur lokasinya. Terus habis itu ini ada bagian jarak antar lokasinya. Yang ini adalah jari-jari ekuator buminya, dan ini adalah flattening. Jadi ini apa? Jari-jari ekuator bumi, dan ini adalah flattening bumi. Kemudian di sini ada bagian ini. Ini adalah variabel sudut bantu yang menjadi inti pada metode ini, di mana U adalah lintang rata-ratanya. U lintang rata-rata. Terus ada G ini adalah setengah selisih lintangnya, dan juga ada J. Nah, J ini adalah setengah selisih bujurnya. Kalau tadi ini lintang, ini setengah selisih bujur. Oke, kemudian selanjutnya ini ada komponen trigonometri dan M. Jadi M dan N ini adalah kombinasi trigonometri, lintang, dan juga bujur gitu. Dimana M ini adalah kontribusi sudut lintang dan juga bujur, dan N itu adalah koreksi geometris pasangan titiknya. Selanjutnya ini ada bagian TW-SQRD yang ini, dan juga W dan juga P. Nah, TW ini adalah tangan dari sudut pusatnya, dan W ini adalah sudut pusatnya, sudut pusat bumi antara dua titik. Kemudian ada P, dan P ini adalah faktor koreksi tambahan. Gitu. Kenapa dipakai? Karena lagi-lagi bumi itu bukan bola, gitu ya. Dan ini ada D, ini adalah jarak bola dasarnya gitu ya. Tapi ini tuh belum dikoreksi. Lalu di sini ada E1, E2. E1, E2 ini adalah pengkoreksiannya gitu ya. Atau faktor koreksi. Kemudian ini yang terakhir S. Ini adalah jarak akhir dan juga hasil utamanya gitu. Nanti ini bakal di print seperti itu. Langsung saja kita run. Keluar ya. Jadi di sini saya akan masukkan lokasinya. Lokasinya saya pilih lokasi pertama itu, saya coba ya, misal UIN dulu deh. -6, ini saya lihat di Google Maps, 6,93 086. Kemudian ada bujur lokasinya itu adalah 107,71. Lokasi duanya ini ada Braga, -6,915. 1,594. Dan yang kedua itu 107,604. 99. Nah, bisa kita lihat bahwa jaraknya itu adalah sekitar 12,571 km. Ini adalah jarak menggunakan metode elipsoida, di mana dia tuh mengambil garis terpendeknya. Dan saya juga di sini membandingkan dengan di Google Maps antara lokasi 1 dan lokasi 2 dari UIN ke Braga itu tuh sekitar 15 km. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Hal ini dikarenakan tadi kalau di sini di metode ini tuh kita menggunakan garis terpendeknya gitu, sedangkan di Google Maps itu menggunakan rute perjalanan yang mana ada jalan berbelok, ada jalan ya lurus dan lain sebagainya gitu.
Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.